nggak apa-apa. Oh, di bawah. Oke. Aman, Bang Hakim. Oke, yuk, aman yuk. Ya, Kak, gimana nih Kak, ya kan awal mulanya nih Kak sampai ada hembusan angin yang ini ya kan, kalau misalnya HK itu dekat dengan Novi nih Kak, dan dibilang kalau misalnya Novi ini adalah ani-aninya HK sendiri nih, seperti apa sih Kak? Ya, yang pertama kami mau sampaikan bahwa sebenarnya memang Tenovi dengan HK itu memiliki hubungan pertemanan ya, di mana ada satu waktu Novi berkunjung kepada HK dan secara bersama-sama dengan tim, dan itu tidak ada Novi sendiri. Nah, yang kami sesali sekarang ini adalah pernyataan HK itu berpotensi ya menuduh, memfitnah, dan menjatuhkan harkat dan martabat dari Tenovi sendiri. Misalnya menyatakan bahwa Novi itu mabuk berat ya. Yang kedua menyatakan ada video siur. Nah, yang ketiga yang menyatakan bahwa Novi ya itu selalu berkunjung ke sana dengan menyampaikan jenis minum yang sering minum menjadi mabuk dari Tenovi. Nah, setelah kami mengklarifikasi kepada Tenovi, apa yang disampaikan oleh HK itu sama sekali tidak memiliki nilai kebenaran, alias hoax ya. Nah, maka dari pernyataan yang begitu yakinnya klien kami menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh HK itu adalah bentuk dari khayalan, ilusi, bahkan mungkin sedang bermimpi. Nah, tindakan-tindakan Novi ini juga bukan hanya disampaikan kepada publik yang melalui chatnya itu, tidak. Tetapi diekspresikan melalui somasi pertama yang dilayangkan sejawat kami, kantor setara. Di mana di situ disomasi oleh dua sahabat kami, sejawat kami, tim kami juga adalah Mbak Disna dengan Pak Ari gitu. Nah, sampai saat ini HK itu tidak menjawabkan seluruh substansi masalah yang disampaikan oleh setara, tetapi meluas kepada persoalan lain, bahkan melakukan somasi balik. Nah, somasi balik khusus terhadap chat Novi itu yang di-share kepada publik yang menurut mereka ada melanggar hukum. Nah, jadi itu. Nah, terkait sudah mensomasi pihak HK juga, berarti ini masuknya ke pasal apa sih Bang? Mungkin pencemaran nama baik kah? Atau apa Bang? Mungkin. Ya, kalau kita melihat secara terus-menerus ya, HK menyampaikan pada ruang publik, baik itu di podcast maupun di wawancara media. Nah, kami hampir tidak menemukan alasan yang mendasar. Apakah itu bagian dari suatu menceritakan khayalan, ilusi, ataukah bagian dari pansos? Karena selama ini justru HK itulah dengan bersama yang sekarang ini menjadi PH-nya itu, Dr. Togar itu menyatakan bahwa klien kami ini pansos. Come on, klien kami tidak pernah pansos. Klien kami ini sedang bersengketa, di mana pihak lain menuntut pertanggungjawaban atas donasi. Suka tidak suka dia ada dalam ruang publik. Suka tidak suka dia berada dalam ruang publik. Suka tidak suka dia harus menghadapi kejaran wartawan. Dan tidak bisa kita maknai sebagai pansos. Yang pansos itu adalah sejatinya pada orang yang tidak ada kaitan dan sengketa itu, lalu muncul di dalam ruang publik. Apalagi persoalan-persoalan yang tidak substansi dengan soal inti adalah donasi. Itu pansos yang sejatinya. Bukan klien saya, namanya Novi Yanti Pratiwi. Sama sekali tidak pansos. Yang pansos itu adalah orang yang tidak memiliki kapasitas apapun dalam perkara donasi, lalu terlibat di dalamnya. Termasuk Dr. Togar itu. Dr. Togar itu sejak awal itu sudah masuk dalam persoalan ini
dia memberikan opini-opini yang sangat tidak bertanggung jawab itu? Apakah itu tidak pansos? Kalau kami lawyer ya berada di dalam ruang media, itulah memang layak kami harus berada di sana untuk menyampaikan hak-hak jawab, meluruskan pernyataan-pernyataan yang liar di publik supaya netizen dan citizen tidak berkonsumsi terhadap suatu berita yang tidak mengandungkan nilai kebenaran. Tapi atas dasar apa sih HK akhirnya, maksudnya apakah mungkin dia suka dengan Novi sendiri kah, makanya dia akhirnya memblow up kayak gini, atau seperti apa sih Kak? Ya, kami belum menemukan motif ya yang dapat memastikan ya apa tujuan yang terkandung di dalam persoalan ini. Tetapi tergambar jelas bahwa ada satu cerita karangan, semacam dongeng itu yang melibatkan seluruh staf di dalam perusahaan dia, sekretarisnya, satpamnya. Dan dalam waktu dekat ini sekretaris dan satpamnya kami akan somasi itu. Karena pernyataan seorang Lia itu sangat berbeda dengan pernyataan yang dia sampaikan kepada Novi. Bahwa dirinya mengaku seolah-olah ada suruhan dari HK. Nah, ini yang terjadi, kawan-kawan media. Bahwa kami hampir di luar dari nalar kami, bagaimana HK secara terus-menerus menyampaikan berita-berita sebenarnya, berita itu tidak memiliki nilai kebenaran. Ya, terserah publik akan menilai apakah itu pansos, atau beliau sedang menghayal, atau beliau sedang berilusi, atau sedang bermimpi. Akhirnya hasil mimpi dan khayalan itu dibuat dalam bentuk dongeng-dongeng yang tidak bisa bertanggung jawab. Tapi reaksi Novi sendiri seperti apa nih Kak? Ya sangat dong, jelas. Apa yang disampaikan oleh HK itu sangat berdampak kepada psikologis Novi secara personal maupun keluarga besarnya. Apalagi Novi itu banyak anak-anak asuhnya. Bagaimana anak asuh sekarang ini, zaman digital, mereka bisa mengakseskan seluruh informasi dalam handphone. Bagaimana rusaknya mental anak-anaknya, anak asuhnya. Bagaimana rasa malunya keluarga. Dan ini yang kita sesali, ada persoalan yang tidak benar. Persoalan yang bersifat ngarang gitu loh. Kalau seandainya benar, seandainya, jangan lupa ini, jangan terputus ya informasi kepada ruang publik. Karena saya tidak berbicara di depan ini untuk kepentingan teman-teman media. Saya berbicara ini untuk kepentingan pada publik. Seandainya benar, apakah layak seorang HK menyampaikan pada ruang publik tanpa disadari bukan sekedar Novi yang malu, tapi dirinya juga akan merasa malu. Kita lihat reaksi publik itu. Ada yang menyatakan opak genit lah. Orang tua yang sedang pansos, itu dampak gitu loh. Kalau pernah ada persoalan, udah tunjukin, datang ke Novi. Itu persoalan yang mendasar berkaitan pernyataan. Ini poin yang kedua. Poin yang kedua. HK mengklaim bahwa mengetahui seluruh tentang Novi dari ujung rambut sampai kaki. Pertanyaan kita, bagaimana cara dia bisa mengetahui tentang ujung rambut dan sampai kaki? Artinya body. Poin yang kedua, dia menyatakan bahwa HK menyatakan bahwa dia memiliki rekaman video sure. Pertanyaannya, apakah tidak melanggar hukum merekam body seseorang? Jika itu benar, itu sudah melanggar hukum. Jika rekaman itu didistribusikan kepada dunia luar, itu juga melanggar hukum. Nah, itu kalau benar. Tetapi Novi telah menyampaikan secara jujur. Bahkan di tanah suci pun, tanah yang paling suci, di mana dirinya umroh, dia tetap menyatakan bahwa
Saya tidak pernah melakukan itu. Seingat-ingat saya tidak pernah ada. Lalu katanya Novi mabuk, lalu digotong oleh HK, dibantu oleh Satpam, dibawa kepada ruang khusus. Apakah dalam momentum itu mereka merekam bodinya seorang Novi? Apakah? Kalau mereka melakukan rekam, artinya orang yang sedang tidak berdaya. Jika Novi itu adalah mabuk. Tapi Novi lagi-lagi tidak pernah mabuk. Dan pernyataannya dari Novi ini kami juga tidak menanggapi secara subjektif. Artinya Novi itu benar. Tapi keyakinan kami diperkuat oleh stafnya HK yang menyatakan tidak pernah melihat Novi itu mabuk selama berkunjung di kafe itu. Artinya ada kontraproduktif, ada perbedaan informasi, ada perbedaan keterangan yang disampaikan HK dengan anak buahnya dia ada di dalam ruang dan tempat yang sama. Maka saya menyarankan kepada HK di dalam wawancara itu jangan datar loh. Jawab saja somasi dari sahabat saya, rekan saya, dan tim kami dari Setara itu. Jawab saja. Kalau memang ada bukti ya memperlihatkan bukti itu. Dan tidak perlu dipertontonkan kepada orang lain. Karena di dalam somasi saya sudah membaca itu. Meminta klarifikasi dan penjelasan. Mana buktinya yang menyatakan ada video siwot? Mana fotonya di CCTV yang menyatakan dia mabuk dan berkali-kali datang ke sana? Sehingga apa yang Anda sampaikan itu Anda bisa mempertanggungjawabkan. Dan Anda HK wajib hukumnya membuktikan dalil-dalil tuduhan saudara. Wajib itu hukumnya. Siapa yang mendalilkan dia harus buktikan dalilnya. Maka sekarang nih kuasa hukum Tenovi telah bertindak atas dan untuk atas nama kepentingan Tenovi telah meminta klarifikasi kepada saudara HK. Dan Anda harus menjawab. Dan Anda harus buktikan. Supaya Anda tidak ilusi yang selama ini kami duga. Anda tidak sedang menghayal seperti yang kami pikirkan. Tapi Anda HK menyampaikan sebuah kebenaran. Sepanjang HK tidak bisa membuktikan bahwa berita yang disampaikan dalam ruang publik ada hoax yang mengandung nilai kebohongan. Dan kami sesali kebohongan itu dilakukan oleh orang senior. Kaum intelektual. Oke, Mat.